Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu, bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang keistiqomahan yang merupakan perintah terberat yang diemban oleh Rasulullah SAW, kita perlu sadari bahwa istiqomah itu yang diminta dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tampil sempurna tanpa ada kesalahan, kekhilafan, dan kegelinciran. Bukan. Ini perlu kita camkan, bahwa istiqomah yang diinginkan atau yang istiqomah yang diminta dari kita bukan tampil perfect secara 100%. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istiqomah dalam surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaih wastaghfiruh, maka beristiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beristiqomahlah kepada Allah, jalankan ketaatan, istiqomah. Lalu berikutnya apa? Wastaghfiruh, dan beristighfarlah kepada Allah. Ini menarik hadirin. Setelah Allah perintahkan kita untuk istiqomah, Allah perintahkan kita untuk beristighfar. Kok unik ya hadirin? Kita tahu istighfar itu identik dengan dosa. Sebagian pihak berpikir cocoknya adalah setelah Anda melakukan dosa, beristighfarlah, itu lebih cocok biasanya. Atau setelah Anda tergelintir dari maksiat, beristighfarlah. Tapi dalam ayat ini, tidak, surat Fussilat ayat 6, Allah berfirman fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka beristiqomahlah dan beristighfarlah. Sebuah isyarat, kata para ulama, sebagaimana dijelaskan Al-Imam atau Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah. Ini isyarat, la budda min taqsirin fil istiqamah al-ma'muri biha. Ini isyarat dari Allah bahwa dalam berjuang meraih istiqomah atau dalam beristiqomah pasti kita akan tergelincir, pasti kita akan lalai, pasti kita akan khilaf, pasti akan ada kekurangan, kelalaian, dan itu sudah tabiatnya manusia. Karena istiqomah itu bukanlah sebuah perintah, atau perintah istiqomah bukanlah perintah untuk menjadi manusia yang sempurna, karena pasti ada kekurangan, pasti ada kekhilafan. Maka Allah lanjutkan dengan meminta kita beristighfar kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Itu poin. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis surat Imam Ahmad, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian, kata Nabi SAW, dan kalian tidak mungkin istiqomah secara sempurna, kata Nabi SAW. Jadi istiqomahlah kalian, dan kalian tidak mungkin istiqomah secara sempurna. Pasti ada khilaf, pasti ada keceplosan, pasti ada kegelinciran. Hadirin, itu tabiat manusia. Itu tabiat manusia. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan.
wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik di antara mereka adalah paling banyak bertaubat kepada Allah. Makanya hadirin Allah muliakan, dalam hadis Bukhari dan Muslim Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu, as-sadat, istiqomahlah Anda. Wa qaribu, dan kalau kalian tidak bisa tampil perfect, maka dekatilah kesempurnaan. Istaqimu wa lan tuhsu. Saddidu wa qaribu, istiqomah kalian, dan kalau kalian tidak bisa mendapatkan nilai 100, maka dekatilah angka 100 itu. Allahu Akbar. Lihat. Jadi Nabi SAW nggak berarti saddidu titik, enggak. Kalau saddidu lalu titik, berarti kita harus tampil 100%. Artinya harus perfect gitu loh. Nggak boleh ada miss sama sekali. Tapi Nabi lanjutkan, wa qaribu, kalau nggak bisa, dekati kesempurnaan. Dekati kesempurnaan. Siapa di antara kita sempurna, hadirin? Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Barang siapa di antara kita yang mungkin khilaf di awal Syawal ini, atau mungkin tergelincir, hadirin, menyesal, bagus, tapi jangan sampai drop melampaui batas, karena itu sebuah hal yang gak bisa dipisahkan dari tabiat seorang manusia. Dalam perjalanan kita untuk istiqomah pasti tergelincir, hadirin, walaupun kita berusaha sekuat tenaga. Dan ini bukan justifikasi, tapi ini tabiat. Dan ketika kita tergelincir, tugas kita langsung istighfar, taubat, bangkit, dan lanjutkan perjalanan. Dan jangan buka pintu sehingga syaitan membuat drama di dalam hati kita. Saya udah gagal, saya nggak pantas, saya emang nggak pantas dari dulu kita. Tapi bukan itu poinnya. Saya nggak punya harapan lagi. Sudah terpuruk. Saya memang ditakdirkan untuk gagal. Hadirin, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar 53. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Istiqomah itu bukan tampil perfect, tapi istiqomah adalah berusaha memaksimalkan seluruh kemampuan kita, sebagaimana dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Allah nggak minta kita harus perfect, semaksimal kalian. Dan begitu tergelincir, istighfar. Begitu tergelincir, taubat. Begitu tergelincir, bangkit lagi. Begitu tergelincir, bangkit, lalu jalan lagi. Terapkan ini dalam semua sendi-sendi kehidupan kita. Ketika kita khilaf sebagai seorang hamba, bangkit, istighfar, taubat, maju lagi. Ketika kita ada problem atau ada kendala atau ada kekhilafan di rumah tangga kita, maka jangan vonis diri kita, saya sudah gagal jadi suami, atau saya sudah gagal jadi istri, atau saya sudah gagal jadi orang tua. Hadirin, selamanya belum tenggorokan, berjuang. Dan begitu juga dalam konteks rumah tangga atau keluarga. Kalau pasangan kita melakukan kekeliruan, kekhilafan, kasih kesempatan, hadirin. Minta pasangan kita beristighfar, minta pasangan kita bertobat. Gak ada orang sempurna. Sebagaimana kita gak sempurna, beliau juga gak sempurna. Bangkit bareng lagi, berjuang bareng lagi, bertakwa bareng lagi. Saddidu wa qaribu, kerjakan semuanya, dan kalau Anda nggak bisa, dekati kesempurnaan. Dan taubat, istighfar. Dalam istiqomah pasti ada kekhilafan. Dalam istiqomah pasti ada kekeliruan. Dalam istiqomah pasti ada kegelinciran. Dalam istiqomah pasti ada dosa dan maksiat. Makanya Allah mengatakan,
wastaghfiruh, dan beristighfarlah kepada Allah setelah sebelumnya Allah minta kita beristiqomalah kepadanya. Maka selamat istiqomah, sikapi dosa secara proporsional, dan bangkit lagi, berjuang lagi, dan perbanyak taubat kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.